Teori bahwa hantu adalah alien adalah salah satu gagasan menarik dalam dunia teori konspirasi dan paranormal. Ide ini menggabungkan dua fenomena yang sering dianggap terpisah, hantu dan makhluk luar angkasa, alien. Ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan untuk mendukung teori ini. Fenomena yang sama dengan interpretasi berbeda. Beberapa teori menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai penampakan hantu sebenarnya adalah kehadiran makhluk alien. Mereka berpendapat bahwa makhluk asing ini mungkin berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia dalam bentuk yang tidak bisa kita pahami, sehingga manusia menginterpretasikan mereka sebagai hantu atau roh. 2. Dimensi atau realitas alternatif. Salah satu teori yang mendukung konsep ini adalah ide bahwa baik hantu maupun alien mungkin berasal dari dimensi atau realitas lain yang berbeda dari dunia kita. Menurut pandangan ini, makhluk dari dimensi lain bisa muncul di dunia kita dan dianggap sebagai hantu, tetapi sebenarnya mereka adalah makhluk interdimensional atau alien yang melintasi batas-batas antar realitas. 3. Teknologi alien menyebabkan pengalaman paranormal. Beberapa penganut teori konspirasi percaya bahwa alien memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi pikiran manusia atau lingkungan sekitarnya, yang kemudian menyebabkan pengalaman yang dianggap paranormal seperti penampakan hantu atau suara misterius. Titik dan penjelasan alternatif. 1. Kurangnya bukti. Tidak ada bukti ilmiah yang jelas yang mendukung hubungan antara hantu dan alien. Fenomena hantu biasanya dikaitkan dengan pengalaman subjektif, psikologis, atau faktor lingkungan. Sedangkan penampakan alien sering dilaporkan dalam konteks yang berbeda, seperti UFO. 2. Penjelasan psikologis. Pengalaman paranormal seringkali dapat dijelaskan oleh psikologi, seperti ilusi sensorik, kelelahan mental, atau sugesti yang bisa membuat seseorang merasa melihat sesuatu yang tidak ada. Hal ini juga berlaku pada penampakan alien. 3. Aspek budaya. Keyakinan tentang hantu dan alien bervariasi secara global, dan interpretasi paranormal sering dipengaruhi oleh budaya serta keyakinan pribadi. Di beberapa tempat, orang lebih cenderung percaya pada hantu, sementara di tempat lain, sering menjadi subjek spekulasi. Ide bahwa makhluk seperti jin atau alien mungkin berasal dari dimensi yang lebih tinggi, 4D atau 5D, memang menarik dan sering dibahas dalam teori konspirasi dan metafisika. Tetapi pandangan ini tidak didukung oleh ilmu pengetahuan konvensional. Mari kita lihat ini dari beberapa sudut pandang. Dimensi dalam ilmu pengetahuan. Dalam fisika modern, dimensi keempat dan kelima biasanya dijelaskan sebagai konsep matematika dalam teori relativitas dan teori medan kuantum. Dimensi keempat sering dianggap sebagai waktu, space-time dalam teori relativitas, dan teori string menyarankan bahwa mungkin ada lebih dari 4 dimensi, bahkan hingga 10 atau 11. Tetapi ini adalah ruang matematika yang sangat abstrak. Dimensi keempat, waktu. Dalam relativitas umum, waktu adalah dimensi keempat yang saling terkait dengan 3 dimensi ruang, panjang, lebar, tinggi. Ini menjelaskan bagaimana benda bergerak dan berubah seiring waktu. Dimensi kelima dan lebih tinggi. Dalam teori string, dimensi tambahan ini diperlukan untuk memodelkan interaksi partikel subatomik. Namun, dimensi ini sangat kecil dan tergulung, sehingga kita tidak bisa melihat atau berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makhluk hidup seperti jin atau alien tinggal di dimensi-dimensi ini, atau bahwa mereka menggunakan dimensi-dimensi ini untuk berinteraksi dengan dunia kita. 2. Jin dalam perspektif agama. Dalam tradisi agama Islam, jin adalah makhluk gaib yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk, menghilang, atau berinteraksi dengan dunia manusia dalam cara-cara yang tidak biasa. Menurut keyakinan ini, mereka hidup di dunia yang berbeda, tetapi masih berbagi beberapa ruang fisik dengan manusia. Beberapa orang menduga bahwa jin mungkin berada dalam dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa karena keterbatasan persepsi kita. Orang-orang yang dianggap memiliki kepekaan lebih tinggi dipercaya mampu merasakan atau melihat entitas ini. Namun dari perspektif sains, tidak ada bukti fisik atau ilmiah yang mendukung adanya makhluk-makhluk gaib seperti jin
apalagi bahwa mereka hidup di dimensi keempat atau kelima. Sensitivitas manusia terhadap energi. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka lebih sensitif terhadap energi atau kehadiran makhluk tak terlihat. Dalam dunia paranormal, istilah sensitif sering digunakan untuk merujuk pada orang yang dapat merasakan atau melihat hal-hal yang kebanyakan orang tidak bisa. Ini bisa berupa energi spiritual, hantu, jin, atau bahkan alien. Sains mengakui bahwa persepsi manusia sangat bergantung pada otak dan indera kita, dan bahwa persepsi bisa berbeda-beda antara individu. Fenomena seperti pareidolia, melihat pola atau wajah di tempat acak, atau halusinasi sensorik bisa membuat seseorang merasa mereka melihat atau merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun dalam konteks ilmiah, pengalaman ini sering dianggap sebagai hasil dari mekanisme psikologis atau neurologis, bukan karena adanya kemampuan untuk merasakan makhluk dari dimensi lain. Nah, ke kemungkinan makhluk di dimensi lain, ilmu fisika modern belum memiliki bukti bahwa makhluk hidup bisa tinggal di dimensi keempat atau kelima. Tetapi dimensi tambahan tetap menarik dalam teori fisika spekulatif, terutama dalam teori string dan teori gravitasi kuantum. Sementara fisikawan menggunakan dimensi tambahan untuk menjelaskan fenomena pada skala mikroskopis seperti partikel subatomik, tidak ada bukti bahwa di dimensi ini bisa dihuni oleh makhluk atau entitas yang kita sebut jin atau alien. 5. Kesimpulan, sains versus teori konspirasi. Secara ilmiah, ide bahwa jin atau alien hidup di dimensi keempat atau kelima tidak didukung oleh bukti. Namun, teori ini terus menarik minat banyak orang karena ada banyak hal tentang alam semesta yang belum kita pahami sepenuhnya. Sensitivitas manusia terhadap energi atau pengalaman paranormal biasanya dijelaskan melalui faktor psikologis, neurologis, atau lingkungan, daripada karena interaksi dengan makhluk dari dimensi lain.